Shalom, selamat hari Rabu, wanita Deborah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Selamat kembali kita bertemu di hari ini untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Saya berharap ibu-ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang akan mengurapi kami semua, setiap kami yang mendengarkan, supaya kami semua boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sharing firman Tuhan hari ini saya beri tema hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hati kita, hatiku dan hati kita semua. Kita akan membaca di dalam ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Amsal 4 ayat yang ke-23. Saya membaca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hati manusia, hati kita semua itu pada dasarnya sifat aslinya adalah hati yang licik, hati yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kebencian. Karena apa? Karena dosa. Tapi hati kita yang sekarang, hati kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, yang sudah disucikan, yang sudah dimurnikan, yang sudah dilayakkan oleh Roh Kudus itu, sehingga Roh Kudus diam di dalam hati kita. Hati Bapalah yang diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya Amsal tadi mengingatkan kepada kita harus dijaga hati kita itu dengan segala kewaspadaan. Bahkan dalam beberapa terjemahan yang lain dikatakan, jagalah hatimu lebih dari apapun. Jagalah hatimu dengan sangat ketat, jagalah hatimu dengan segala cara. Dan kata menjaga di sini bukan menjaga dalam arti yang dibatasi oleh waktu, tetapi kata menjaga di sini adalah terus-menerus, bahkan sampai selama-lamanya kita harus tetap menjaga hati kita. Dan bagi Tuhan, menjaga hati itu adalah sesuatu yang penting, karena tadi dikatakan yang utama adalah jagalah hatimu. Menjaga hati itu prioritas yang utama bagi Tuhan. Mengapa bagi Tuhan menjaga hati itu begitu penting? Bahkan dikatakan yang utama, artinya adalah sangat penting. Kita belajar dua hal saja. Karena yang pertama, sikap hati kita itu akan mempengaruhi jalan hidup kita. Amsal 4 ayat 23 tadi berkata, karena hatimu itu menentukan jalan hidupmu. Jadi arah jalan hidup kita ini ditentukan oleh hati kita yang kecil ini. Hati itu meskipun kecil, tapi adalah pusat pertimbangan manusia yang membantu untuk mengambil keputusan secara benar. Jalan hidup kita, kalau kita mau sukses, mau berhasil, mau diberkati Tuhan, hati kita harus hati yang benar, hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kalau sikap hati kita benar, maka kita akan dapat mengambil keputusan juga dengan benar. Contoh di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 4 ayat 5-8, di situ dikatakan, Kain yang hatinya sangat panas, iri hati dengan adiknya Habel. Karena hati yang sangat panas itu, Kain kemudian membunuh akan Habel adiknya. Karena sikap hatinya yang tidak benar, sehingga memilih keputusan juga yang tidak benar. Contoh yang lain adalah
Nebukadnezar yang hatinya congkak, hatinya angkuh, hatinya tinggi hati, sombong, dan akhirnya Tuhan merendahkan Nebukadnezar ini seperti binatang, seperti hewan di dalam Daniel 4 ayat yang ke-33. Artinya adalah hati kita ini sangat berpengaruh terhadap tindakan kita ataupun perkataan kita. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-45, dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik karena hatinya berlimpah dengan kebaikan. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat karena hatinya penuh dengan kejahatan. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut, itulah yang melimpah dari hati, itulah yang meluap dari hati kita, itu yang akan meluap menjadi perkataan kita, menjadi tindakan kita. Ilustrasi yang mungkin sudah sering kita dengar, ada orang yang dimaki-maki dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, tetapi orang ini tidak membalas dengan kata-kata yang kasar juga, dan bahkan mungkin dengan kata-kata yang lebih kasar. Dia tidak membalas. Karena apa? Karena isi hati orang ini tidak ada sampah, tidak dipenuhi dengan sampah, tapi dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata makian, menandakan bahwa hati orang ini penuh dengan sampah-sampah yang tidak berguna, sehingga kata-katanya pun akan keluar kata-kata yang sampah dalam tanda kutip. Tapi orang yang tidak punya sampah di dalam hatinya, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan makian dan cacian. Itu sebabnya jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan, bahkan tadi dikatakan dengan segala cara, dengan ketat, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, karena itu akan menentukan jalan hidup kita. Yang kedua, mengapa Tuhan lebih mementingkan kita dalam menjaga hati? Yang kedua, karena Tuhan lebih melihat hati kita daripada penampilan kita. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 berkata, tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang ku kehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Ketika Samuel melihat saudara-saudara Daud yang gagah, yang tampan, yang tinggi besar, dia menjadi tertarik. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Apa yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang dilihat Tuhan. Tuhan ternyata lebih melihat hati. Tuhan lebih tertarik kepada hati, dan Tuhan terpaut kepada hatinya, yang hati Daud yang mengasihi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Kira-kira kepada siapa Tuhan tertarik? Maka hidupnya akan diangkat dan akan diberkati oleh Tuhan. Apakah Tuhan juga tertarik kepada ibu-ibu wanita Deborah di Hagios Family? Mari kita berlomba-lomba untuk Tuhan melihat hati kita. Tuhan tertarik dengan hati kita, bukan sekedar penampilan kita. Karena kalau kita dipilih oleh Tuhan, hati Tuhan itu tertarik dengan hati kita, maka kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, dan akan dipelihara hidup kita sepanjang umur hidup kita. Buat Tuhan tertarik kepada kita, ya, melalui hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memilih kita dan akan memberkati kita. Bagaimana cara kita menjaga hati?
Tidak ada cara lain selain memasukkan nutrisi firman Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita setiap hari. Membaca firman setiap hari, mendengar firman Tuhan lebih sering lagi. Karena apa? Itu menjadi nutrisi bagi hidup kita, untuk hati kita, supaya menjaga hati kita dari kecemaran dunia, dari kejahatan dunia ini, sehingga firman Tuhan itu akan memproteksi hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang benar. Kalau kita hanya sering membaca atau mendengar berita-berita dari televisi, dari berita online yang kita baca, itu seringkali membuat hati kita takut, seringkali semakin membuat hati kita khawatir, seringkali membuat hati kita, malah seringkali jadi panas karena berita-berita yang kita baca. Tetapi kalau firman Tuhan yang kita baca, seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena apa? Karena kita tidak bisa melarang orang lain untuk jangan menyakiti hati kita, jangan melukai hati kita, jangan membuli kita. Ya, ini kesaksian sedikit. Ketika saya masih kecil, waktu masih sekolah, saya itu sering dibuli oleh teman-teman saya, baik secara perkataan juga secara fisik, dengan mungkin didorong, disakiti. Tapi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, orang-orang yang membuli saya pada waktu itu, pada akhirnya itu sekarang menjadi teman-teman baik saya, yang ya masih sering kontak meskipun berada di luar kota. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, kalau bukan anugerah Tuhan, mungkin ibu-ibu ada yang hatinya terluka, hatinya tersakiti, hatinya pahit, hatinya dendam, benci, tergores, sehingga tidak bisa mengampuni dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab hanya Dia, Tuhan kita, yang sanggup membebat segala luka hati kita. Mungkin hati kita keras, hati kita susah, penuh dengan kesusahan. Tuhan yang akan mampu untuk memulihkan hati kita. Di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 dan 27 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Tidak hanya sekedar kita mendengar, tapi dibuat oleh Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu, serahkan hati kita kepada Tuhan, maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Selamat menjaga hati. Amin. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar akan firman-Mu. Biar firman yang sudah kami dengar itu dapat kami lakukan. Bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami diberi kemampuan oleh Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.